Good evening, guys. I'm so sorry this video is supposed to be uploaded the late afternoon today, but I'm late to make it, so I'm so sorry. It's actually not a video teaching because you cannot see my face, you only can listen my voice. But I hope it can help you to understand our material for today. So the material, there are four materials for today, or 4 points that we need to discuss. The first one is must, and then the negative one, it's mustn't, have to, and don't have to. Okay, so let's discuss it one by one. All right. So just directly go to the function of must, or when we use the word must. We use must when we think it's important to do an action, or we give people orders. Yeah. So basically, must and have to, both of them, it's talking about obligation. Yeah, obligation, it means that keharusan or tanggung jawab. Well, here it's emphasized actually when we think it's important to do. Ya, sesuatu hal yang penting untuk dilakukan atau ketika kita menyuruh seseorang. So let's the example, you must be home by 11. So this one, the first example talking about when we give orders, ya, ketika kita memberikan keharusan atau perintah kepada seseorang, ya, kamu harus ada di rumah ya sebelum jam 11, ya. And then the next example you can see, she must tidy up her room every day. Ya, ini salah satu contoh sesuatu hal atau action yang important to do. Itu sebuah obligation dari diri kita, karena kalau misalkan kita tidak membersihkan room setiap hari, otomatis itu akan berdampak sama kita, ya, ya kotor, ruangannya kotor dan sebagainya. So it's obligation. Yes. So next slide maybe we'll explain it deeply. Yeah. So we use must, yeah, when the obligation comes from the speaker. Yes. So uh, we use must when the obligation comes from speaker. What's the meaning here? Kita menggunakan must ketika keharusan itu berasal dari keinginan kita sendiri, ya. Contohnya, I must go to the doctor, I don't feel well. Jadi saya harus ke dokter, saya tidak enak badan. Ya, keharusan yang kamu buat itu adalah berdasar dari diri kamu sendiri, bukan orang yang menyuruh. Ya, karena kenapa? Karena kalau kamu tidak ke dokter, ya you will be worse, keadaan kamu akan lebih lebih buruk. The next example here, I must have my homework ready tonight. Saya harus mengerjakan tugas, ya, tugas saya ya, malam ini, ya. Itu keharusan yang kamu buat dari dalam diri kamu, ya, bukan orang yang menyuruh, ya. Jadi untuk emas di sini, ya, emas itu sebenarnya sebuah keharusan yang dilakukan yang berasal dari dalam diri kita. Makanya di sini di-emphasize bahwa when the obligation comes from the speaker. Ya, the last example, I must stop smoking. Ya. Di sini kenapa dia menggunakan must? Karena mungkin keinginannya untuk men-stop smoking itu keinginan dari dalam dirinya, bukan orang yang menyuruh dia untuk berhenti merokok. Yeah. So I guess it's quite clear when we talk about mass. One thing that you need to remember that it's talking about obligation which is come from you, not from other. Jadi sebuah keharusan atau sebuah kegiatan yang berasal dari dalam diri kamu, bukan orang lain yang menyuruh untuk melakukan kegiatan itu atau keharusan itu. Yes. So let's go to the next one. Yeah, this is the structure of mass. Ini susunannya. Jadi kalau kita menggunakan kata mass gampang sekali. Semua subjek bisa digunakan. Ayuide syihit itu semuanya menggunakan mass, dan setelah kata mass itu ada kata verb one. So you can see the example before here. Yes. So setelah kata must, I must go, I must, kemudian go adalah verb one-nya, kemudian I must, kemudian have adalah verb one-nya, kemudian I must stop, must adalah
modalsnya, kemudian stop adalah verb one-nya. Ya, jadi untuk must gampang sekali, itu semua bisa digunakan, dia tidak tidak panjang aturannya, semuanya bisa digunakan semua subjek, dan itu setelah must harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi nggak boleh I must stopping atau I must smoking, atau itu salah. Jadi harus menggunakan kata kerja pertama. Oke, next one, it's have to or has to. Kenapa saya gunakan dua di sini, have to dengan has to? Karena basically sebenarnya artinya sama ya, artinya sama, cuma nanti perbedaannya di penggunaan subjeknya. Oke, we go first to the function. When we use have to or has to, when the obligation comes from the someone else, not the speaker, and for an action that necessary because of the rules. Ya, yang pertama, when we use have to or has to ketika obligation atau kewajiban itu berasal dari seseorang atau orang yang menyuruh kamu, ya, orang yang menyuruh kamu. The example not from the speaker ya. The example, okay, let's see the second example. I have to wear a uniform. Ya, at work I have to wear a uniform. Di tempat kerja saya harus mengenakan seragam. Ya, actually sebenarnya itu bukan kamu yang mau menggunakan seragam itu, tapi karena ada keharusan atau kewajiban ya, aturan dari company ya atau dari bosnya, makanya itu harus kamu harus menggunakan uniform seperti itu. Another example, we have to be at the airport 3 hours before the flight leaves. Ya, kenapa di sini menggunakan have to? Karena sebenarnya aturan itu tiga jam ya. Kita harus berada di bandara 3 jam sebelum pesawatnya take off. Karena kenapa? Itu aturan dari bandara. Kenapa dia menggunakan have to? Karena itu bukan aturan dari kamu, tapi bandara yang buat, begitu ya. Jadi kenapa dia tidak menggunakan must? Karena aturannya bukan kemauan kamu, tapi aturannya itu dari orang lain ya. Jadi saya perjelas lagi, have to dengan has to itu adalah sebuah obligation yang berasal atau aturan yang berasal dari orang lain, yang orang lain buat ya. Kemudian kalau kita tidak melakukan, otomatis ada ganjarannya gitu. Misalkan seperti yang ini, yang have to di sini ya, we have to be the airport 3 hours before the flight. Kalau kita harus berada di airport 3 jam sebelum penerbangan, karena misalkan kalau kita tidak berada di situ, maka otomatis kita ketinggalan pesawat. Itu adalah konsekuensinya ya. Jadi have to di sini ya, namanya obligation, otomatis kalau tidak dilakukan harus ada konsekuensinya. Yes. Next one, next example, my father has to pay the rent every month. Ayah saya harus membayar the rent, biaya sewa setiap bulan ya. Kenapa di sini menggunakan has to ya? Karena ini aturannya bukan ayahnya yang buat, tapi yang punyanya rumah yang buat itu. Makanya dia menggunakan has to, bukan must di sini. Oke. Let's see the structure atau aturannya ya. You can see here agak berbeda dengan yang must. Kalau have to, dia digunakan oleh subjek I, you, we, they ya. Tetapi setelah itu tetap menggunakan kata kerja pertama. Kemudian kalau dia subjeknya she, he, it, dia menggunakan kata has to, tapi tetap menggunakan kata kerja pertama. Seperti kalian bisa lihat contohnya yang tadi, yang di contohnya yang ketiga ya. Kenapa di sini menggunakan has to? Karena subjeknya adalah my father. My father subjeknya adalah he. Makanya dia menggunakan have to, bukan has to. Okay? So next one. Mustn't. Ya, ini merupakan negatif ya, negatif dari kata must, tapi sebenarnya penggunaannya itu berbeda sekali. Tadi kalau must itu adalah sebuah keharusan atau obligation, sedangkan kalau mustn't itu dia adalah prohibition atau larangan ya. Jadi kalau kita
mau melarang ya, kita mau melarang seseorang ya untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan mustn't ya. Jadi dengan mustn't itu artinya berbeda sekali. Kalau must itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan yang berasal dari dalam diri kita, sedangkan kalau mustn't itu adalah larangan. Oke. So wait, you can see the meaning here. Yes, mustn't is used to say that something is against the rules or against the law. Against itu adalah melawan ya. Jadi mustn't itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang melawan atau bertolak belakang dengan aturan atau law ya, atau hukum ya. Contohnya seperti ini. You mustn't go outside during COVID-19 pandemic ya. Kamu tidak harus ya, kamu tidak boleh ya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia di sini kalau mustn't ada tidak boleh ya. Kamu tidak boleh keluar ya, selama masa corona pandemic ya. Ini adalah aturan ya, larangan, nggak boleh keluar gitu kan. Jadi ini kalau misalnya kamu keluar karena ini aturan berarti harus ada konsekuensinya. Sama dengan ini. Yang contoh yang kedua, you mustn't use your telephone on the plane. Kamu tidak harus atau dilarang ya, kamu nggak boleh menggunakan handphone kamu selama kamu berada di pesawat. Ya, jadi kalau kamu menggunakannya otomatis itu melanggar aturan dan ada konsekuensinya. Ya, jadi mustn't itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang melanggar aturan atau bertolak belakang dengan aturan. Dan kalau di bahasa Indonesia kan mustn't itu nggak boleh ceritanya ya. Arti bahasa informalnya adalah tidak boleh dilakukan, sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Okay, next one, this is the structure. The structure of mustn't is very simple. You can see all the subject can use mustn't and all of them used verb one. Ya, jadi subjek apapun, mau dia she, he, it, mau you, we, they, semuanya menggunakan mustn't, tidak ada perubahan, tidak seperti dengan have to dengan has to yang tadi. Okay, next one about don't have to and doesn't have to. Okay, for don't have to and doesn't have to, why I put to here? Because basically artinya sama ya, artinya sama don't have to dengan doesn't have to, cuma nanti penggunaan yang berbeda itu di structure-nya saja, tapi artinya sebenarnya sama. Okay, don't have to is used to show that there is no obligation. Jadi tidak ada keharusan. Don't have to itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memang tidak ada keharusan, atau bahasa informal itu nggak perlu dilakukan ya. Contohnya, in this restaurant you don't have to wear a tie. Di restoran ini kamu tidak perlu menggunakan dasi. Ya, jadi don't have to ya. Don't have to itu kalau dia negatif itu sesuatu hal yang nggak perlu untuk dilakukan ya, or no obligation bahasa Inggrisnya. The next one, my brother doesn't have to wear uniform at his school. Brother saya tidak perlu menggunakan uniform at the school ya. And then the next one, we don't have to get up early on weekends. Kita tidak perlu get up, bangun cepat pada weekend ya. Okay, so I repeat again, don't have to or doesn't have to is used to show that there is no obligation, atau tidak perlu dilakukan, sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan. Next, let's see the structure. Sama dengan have to yang sebelumnya, kalau dia negatifnya, maka IUID dia menggunakan don't. Jadi dia menjadi don't have to, dia tetap diikuti oleh kata kerja pertama. Kemudian kalau dia she, he, it, dia menggunakan doesn't have to karena dia menggunakan dan dia tetap menggunakan kata kerja pertama. Okay, like the previous example, you can see kenapa di sini dia menggunakan don't have to karena subjeknya adalah you. Kenapa di sini menggunakan doesn't have to karena subjeknya adalah my brother yang bisa diganti dengan kata he. Kemudian kenapa di sini menggunakan don't have to karena subjeknya adalah we.
Oke, itu hanya di perbedaan subjek. Yes, the conclusion ya, atau kesimpulannya, emas itu digunakan jika, obligation atau aturannya ya, atau keharusannya itu dari dalam diri kita sendiri dan untuk menyuruh orang lain, ya. Kemudian kalau have to sama-sama juga keharusan atau aturan, tapi dari orang lain yang nyuruh, bukan kita yang nyuruh. Bukan kita dari dalam diri kita. Sedangkan kalau mustn't adalah prohibition atau larangan, kemudian don't have to or doesn't have to itu no obligation to do, atau tidak perlu, sesuatu hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Okay, guys, so I think that's all my explanation. Hopefully, from the explanation, you can understand, yeah, a bit about the function of must, have to, mustn't, and don't have to. All right, that's all, and thank you very much. I'm so sorry for the limited condition of my video. That's all. Thank you very much, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.